Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 6, ayo mengamati. Perhatikan di sini ada 3 gambar ya. Gambar pertama ini gambar seorang nelayan sedang menangkap ikan di laut. Kemudian gambar kedua, gambar sebuah keluarga sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Lalu gambar ketiga ini gambar seorang anak laki-laki sedang menolong temannya yang terjatuh dan terluka. Kegiatan-kegiatan di atas mungkin dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Di sini gambar nelayan sedang mencari ikan di laut ini menunjukkan sikap kerja keras ya. Kemudian gambar kedua, sebuah keluarga sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Di sini menunjukkan sikap persatuan dan sikap adil ya. Jadi di sini semuanya bekerja ya. Ini orang tuanya menunjukkan sikap adil ya. Jadi semua tidak ada yang santai, semuanya ikut kerja ya. Kemudian gambar ketiga ini seorang anak laki-laki menolong temannya yang terjatuh. Ini menunjukkan sikap peduli terhadap sesama ya. Apakah ada dari sikap tersebut yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila? Berikan pendapatmu. Ya, ini kerja keras juga merupakan contoh sikap pengamalan sila kelima Pancasila ya. Kemudian sikap adil juga itu mencerminkan sila kelima Pancasila ya. Kemudian sikap peduli juga itu menunjukkan atau mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila ya. Selanjutnya hari ini kita akan belajar mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap tanggung jawab, sikap peduli, dan sikap kerjasama. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ilham merupakan seorang nelayan. Ia bekerja keras mencari ikan agar dapat menghidupi keluarganya. Bekerja keras merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ingatkah kamu bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi kerja keras itu mencerminkan atau merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila ya. Seperti gambar tadi yaitu gambar seorang nelayan mencari ikan di laut itu ya, menunjukkan sikap kerja keras ya. Jadi kerja keras itu merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan gambar kapas dan padi ya. Jadi lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan
kapas ya, gambar padi dan kapas. Ayo pelajari lebih mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Makna sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan keadilan ya. Kemudian keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu ya. Jadi haknya itu wajib didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan kewajibannya juga harus dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adil ya, tidak ada yang dibedakan ya. Baik ia seorang pejabat ya ataupun seorang rakyat biasa ya, semuanya punya hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan harus dilaksanakan ya. Jadi itu ya, harus adil ya. Kemudian keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi kalau ada suatu keadaan ya antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, kita harus mengutamakan kepentingan umum ya. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapa yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Ya. Jadi, kalau ada soal bagaimana jika ada seorang pejabat yang melanggar hukum, apakah dikenakan hukuman atau sanksi juga? Jawabannya adalah seorang pejabat yang melanggar hukum juga harus dikenakan hukuman, harus mendapatkan sanksi ya. Alasannya kenapa? Ya, karena sesuai sila kelima Pancasila, siapapun yang melanggar itu akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang ya. Jadi itu sesuai makna sila kelima Pancasila ya. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang ya. Itu alasannya ya. Baik, selanjutnya ayo berdiskusi. Adapun penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Pertama, bersikap adil terhadap orang lain ya. Jadi tidak boleh membedakan ya. Misalnya kita berteman ya, teman kita ada yang beda agama atau ada beda suku, itu semuanya harus diperlakukan sama ya, tidak boleh dibedakan. Kemudian tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah ya. Jadi apa yang kita miliki itu kita gunakan sesuai kebutuhan kita ya, tidak boleh berlebihan atau hidup mewah ya. Kemudian suka bekerja keras ya, jadi kita harus kerja keras ya. Kalau orang dewasa bekerja keras dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarga, itu harus kerja keras ya. Sementara kalau kalian ya sebagai pelajar, anak-anak itu juga harus kerja keras ya. Kerja keras dalam apa? Dalam belajar ya, harus semangat ya. Tidak boleh malas ya. Kalau ada tugas dikerjakan ya. Kemudian ada pelajaran dipelajari ya, dibaca bukunya. Ya, itu juga merupakan kerja keras ya. Kalau kalian terbiasa kerja keras sejak anak-anak, insya Allah sampai dewasa itu akan terbiasa bekerja keras sehingga dapat menjadi orang yang sukses ya. Kemudian memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih ya. Jadi kalau ada yang kesulitan ya, itu harus ditolong ya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain ya. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu ya, itu karyanya harus dihargai ya.
Atau kalau di sekolah ya, ada tugas dari Bapak Ibu guru ya, kemudian dikerjakan. Mungkin pekerjaan teman kalian ada yang masih keliru mengerjakannya, itu tidak boleh kita ejek, tidak boleh kita hina ya, harus kita hargai, harus kita berikan semangat ya. Kalau memang hasil pekerjaannya sudah betul, sudah bagus, ya kita berikan pujian ya. Tentu dengan tidak berlebihan, dan juga memberikan semangat ya, agar apa yang sudah dicapai tidak turun ya. Tapi kalau kebetulan hasil kerjanya itu masih belum maksimal ya, masih keliru mengerjakannya, itu tidak boleh dihina, tidak boleh diejek ya, harus dihargai ya, harus diberikan semangat supaya terus berusaha agar dapat mengerjakan dengan benar ya. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum ya. Apa contoh perbuatan merugikan kepentingan umum? Ya, misalnya kalau kita lihat itu di beberapa tempat di pinggir jalan itu ada kursi ya untuk duduk, untuk istirahat ya. Nah, itu juga merupakan fasilitas umum ya. Kalau dirusak, nah itu tentu akan merugikan kepentingan umum ya. Seharusnya orang bisa duduk di situ, bisa istirahat, tapi karena ada yang merusak, akhirnya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan ya. Atau ada juga yang mencuri besi-besi pembatas jalan ya. Nah, itu juga merupakan perbuatan merugikan kepentingan umum ya. Di sini kita lihat gambar menolong teman merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila ya. Jadi tadi ya salah satunya yaitu memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih ya. Jadi menolong teman juga merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila ya. Nah, itu ya makna sila kelima Pancasila dan contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini ada dua yang kita bahas, yaitu makna dari Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya tugas kalian yaitu kerjakan soal-soal berikut ini ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Pertama, tulislah bunyi sila kelima Pancasila dan apa lambangnya ya. Lambang sila kelima Pancasila itu apa ya. Ini mudah ya. Kemudian mana yang diutamakan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi ya. Kalau harus mendahulukan kepentingan umum, apa alasannya? Atau kalau harus mendahulukan kepentingan pribadi juga apa alasannya, itu dijelaskan ya. Ya, itu tentunya alasannya itu tadi kita sudah bahas, yaitu sesuai dengan sila kelima Pancasila itu ya. Kemudian apa salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu contohnya banyak ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian bagaimana jika ada seorang pejabat yang melanggar hukum? Apakah tetap dikenakan hukuman atau sanksi? Ya, jelaskan ya kenapa ya. Karena apa ya? Itu tadi ya. Sama dengan nomor 2 juga tadi ya, apa alasannya ya. Kemudian yang terakhir yaitu apa contoh perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Yaitu juga tadi sudah kita bahas contohnya ya. Contoh perbuatan yang merugikan kepentingan umum ya. Ini mudah-mudahan semuanya dapat mengerjakan dengan baik ya. Ini kalian kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian nanti kirim ke wali kelasnya ya. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.